Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja di luar sana. Di sini saya Muhammad Faldian Kurniawan yang akan membacakan materi kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu saya sendiri dari awal sampai akhir, dikarenakan mereka di kampungnya susah sinyal untuk mengirimkan video. Mungkin kalau WA sekedar ketikan itu bisa, tetapi video itu agak lambat. Jadi di sini saya mewakilkan seluruh kelompok 4. Jadi materi kami yaitu inovasi penyampaian pelajaran. Langsung saja masuk ke bab pertama yang A, pengertian inovasi. Inovasi menurut Schumpeter memiliki arti usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi sehingga dan inovasi seorang dapat menambahkan nilai produk, pelayanan, proses kerja, dan kebajikan pendidikan tidak hanya bagi lembaga pendidikan tapi juga stakeholder dan masyarakat. Selanjutnya yaitu penyampaian. Penyampaian mempunyai macam-macam arti. Penyampaian mempunyai macam-macam. Yang pertama penyampaian lisan dan tulisan. Yang mana penyampaian lisan artinya penyampaian pesan dan semacamnya melalui mungkin suara, oral, atau berbicara langsung mengucapkan apa itu informasi dari kita memberi informasi ke orang lain ataupun sebaliknya. Adapun penyampaian secara tulisan yaitu adalah penyampaian pesan semacam melalui aksara tulisan pada medium seperti kertas, SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran menurut Hera Lestari Miksara ada dua istilah yang berkaitan erat dengan pembelajaran, yaitu pendidikan dalam pelatihan. Pendidikan lebih menitik beratkan pada pembentukan dan pengembangan kepribadian, jadi mengandung pengertian yang lebih luas dari pendidikan dari pembelajaran itu tersebut. Dari uraian di atas, maka inovasi penyampaian pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode ataupun strategi, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk terciptanya tujuan pembelajaran. Adapun selanjutnya yaitu materi yang B, yakni uraian mengenai inovasi pembelajaran, penyampaian pembelajaran. Inovasi di sini dapat diuraikan dengan strategi. Jadi inovasi dan strategi itu hampir mempunyai arti yang sama. Jadi inovasi penyampaian pembelajaran menekankan pada media yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran. Kegiatan belajar apa yang dilakukan oleh siswa dan struktur belajar mengajar yang metode untuk melaksanakan proses strategi penyampaian atau delivery strategy, artinya cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa-siswa mereka. Dengan demikian, strategi ini juga dapat sebagai strategi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Denggeng, secara lengkap ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam mengekspresikan strategi penyampaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media, yang mana media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, ataupun bahan. Yang selanjutnya, interaksi siswa dengan media adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana peran media dalam merangsang kegiatan belajar. Yang ketiga, bentuk ataupun struktur belajar mengajar adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada siswa akan belajar dalam kelompok besar ataupun kelompok kecil ataupun perseorangan dan belajar mandiri. Selanjutnya, paling tidak ada 5 cara untuk mengklasifikasikan media untuk memperoleh strategi penyampaian. Yang pertama, tingkatan kecermatan dalam menggambarkan sesuatu. Selanjutnya, tingkatan interaksi dalam mampu ditimbulkan, tingkatan kemampuan khusus yang dimilikinya,
tingkatan motivasi yang dapat ditimbulkannya, dan yang terakhir tingkat biaya yang diperlukan. Selanjutnya yang C, penyampaian informasi. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal bagian ini hanya merupakan salah satu komponen dalam strategi pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak ada arti. Jadi ketika kita pendahuluannya tidak menarik, itu mungkin penyampaian informasi pembelajarannya akan terlalu acuh tak acuh gitu siswanya. Kecuali kita misalnya pendahuluannya sudah menarik perhatian siswa. Jadi siswa ini akan ada apa sih selanjutnya nanti, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh guru ini masuk ke dalam otak siswa tersebut dari pendahuluan yang menarik, mungkin strategi yang menarik juga, dan lain sebagainya. Dalam menyampaikan bahan, pelajaran perlu diperhatikan dalam menetapkan bahan pelajaran. Nana Sujana mengungkapkan hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran yang sebagai berikut. Yang pertama, bahan harus sesuai dengan menunjang pencapaian tujuan. Yang kedua, bahan ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep atau garis besar, bahan tidak perlu terperinci. Yang ketiga, menetapkan bahan pelajaran harus sesuai dengan urutan tujuan. 3. Urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan keseimbangan atau kontinuitas. Yang terakhir, bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, sehingga siswa mudah memahaminya. Tujuan pengajaran, urgensi, tentukan kurikulum, nilai kegunaan, dan terbatasnya sumber bahan. Dalam menyampaikan materi, pembelajar harus diperhatikan juga sebagai berikut. Yang pertama, urutan penyampaian. Urutan penyampaian materi pelajaran harus menggunakan pola yang tepat. Yang kedua, ruang lingkup materi yang disampaikan. Besar kecilnya materi yang disampaikan atau ruang lingkup materi sangat bergantung pada karakteristik peserta didik dan jenis materi yang dipelajarinya. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan. Materi pelajaran umumnya mempergunakan gabungan antara jenis materi yang berbentuk pengetahuan, yang contohnya fakta, informasi yang terperinci, keterampilan, contohnya langkah-langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat tertentu, sikap. Selanjutnya di sini Merrill membedakan isi pelajaran menjadi 4 jenis. Yang pertama fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dalam isi pelajaran ini terlihat masing-masing jenis pelajaran yang sesuai memerlukan strategi penyampaian yang berbeda-beda. Jadi dalam 4 pembelajaran itu guru harus membeda-bedakan strategi yang mengajarnya. Selanjutnya yang C ataupun yang terakhir, media. Peranan media tidak akan terlihat apabila penggunanya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan yang menekankan media. Yang pertama, media sebagai alat bantu. Yang kedua, media sebagai sumber belajar. Yang ketiga, media, macam-macam media, yang mana itu harus dikuasai oleh guru. Dilihat dari jenis media yang dibagi menjadi media auditif, yang mana artinya media auditif yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, piringan hitam. Mungkin zaman dulu masih menggunakan piringan hitam, mungkin sekarang sudah jarang. Selanjutnya media visual. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Selanjutnya, mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi 2 media, suara dan gambar.
melihat ini dibagi ke dalam audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara pada gambar diam seperti film atau bingkai suara. Yang kedua, audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menam atau iklan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara, video, kaset. Audiovisual murni, yaitu unsur suara dan gambar berasal dari satu. Selanjutnya, sumber seperti film, video, kaset. Yang selanjutnya audiovisual tidak murni. Unsur berada dalam gambar berasal dari sumber yang berada, misalnya film bingkai, suara gambar bersumber dari silet proyektor dan suara bersumber dari tipe recorder. Jadi yang selanjutnya media dilihat dari daya liputan media dibagi dalam media dengan daya liput luas yang bercetak dan serentak. Yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Yang ketiga, media pembelajaran individual. Yang C, dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam media sederhana, yang mana media ini dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Media kompleks, media yang bahan dan alatnya pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. 4. Interaksi siswa dengan media. Akan mampu mempercepat proses pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran. Itulah sebabnya komponen ini lebih menaruh perhatian pada kajian mengenai kegiatan belajar, apa yang dilakukan siswa, dan bagaimana peran media untuk merangsang kegiatan-kegiatan belajar tersebut. Yang kelima, bentuk belajar mengajar. Pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk maupun cara, seperti diungkapkan Gegne bahwa pembelajaran yang efektif harus dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Yang keenam, prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media. Dr. Sudirman mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pembelajaran yang dibagi dalam 3 kategori yang sebagai berikut, yaitu tujuan pemilihan media yang digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru dan kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Memilih pada hakikatnya adalah proses pembuatan keputusan dan sebagai alternatif pilihan. Guru dapat menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang akan diperbandingkan. Yang ketujuh, fungsi media. Sedangkan fungsi media menurut Pupuh dan Sobri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian siswa, membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pengajaran. Yang ketiga, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitas. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang. Yang kelima, pengajar lebih komunikatif dan produktif. Yang keempat, waktu pembelajaran tidak bisa dikondisikan. Yang kelima, selanjutnya menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. Selanjutnya meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu atau menimbulkan gairah belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan kadar keaktifan siswa dalam
kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada objektivitas. Metode dipilih berukuran karena kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan untuk keperluan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun keadaannya. Meskipun secara teknis program itu sangat baik, jika tidak sesuai dengan kurikulum maka ia tidak akan banyak membawa manfaat. Yang ketiga, sasaran program. Sasaran program yang dimaksud adalah peserta didik yang akan menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran pada tingkat usia tertentu dan pada kondisi tertentu. Peserta didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya dan daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun daya tahan dalam belajarnya. Yaitu yang selanjutnya, yang keempat, yaitu situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang ada juga perlu mendapatkan perhatian dalam menentukan pilihan media pengajaran yang akan digunakan. Yang kelima, kualitas teknik. Kualitas teknik. Dari segi kualitas teknik, media pengajar yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat. Barangkali ada rekaman suara atau gambar dan alat-alat yang lainnya yang kurang jelas ataupun kurang lengkap. Contohnya dari misalnya video, suaranya itu sudah keras atau belum, sehingga murid-murid baik yang duduk yang di depan maupun yang di belakang bisa kedengaran suaranya dengan jelas. Yang kesembilan, prinsip-prinsip pemilihan media. Prinsip-prinsip yang dimaksud dikemukakan oleh Nana Sujana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis media yang tepat. Yang kedua, menentukan atau mempertimbangkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Yang ke-10, pengembangan dan pemanfaatan media sumber. Media pengajaran adalah suatu alat bantu yang tidak bernyawa dan bersifat netral. Peranan akan terlihat jika guru pandai memanfaatkan dalam belajar mengajar sebagai alat bantu dan proses mengajar. Media mempunyai beberapa fungsi. Nana Sujana merumuskan fungsi media pengajaran menjadi 6 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang mengajar yang efektif. Yang kedua, menggunakan media merupakan bagian dari integral dan keseluruhan situasi mengajar. Hal ini berarti media mengajar merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, media pengajaran dalam pembelajaran menggunakan integral dengan tujuan dari isi pembelajaran. Yang keempat, penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, dalam arti dimainkan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Selanjutnya, penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. Jadi media ini misalnya ada murid yang tidak paham apa sih arti ini, apa sih yang dijelaskan oleh guru. Dengan adanya media tersebut guru bisa menjelaskan dengan real gitu. Ini contohnya jadi anak-anak yang tidak tahu itu bisa mengerti. Yang ke-11,
Langkah-langkah mempergunakan media dalam mengajar. Ada 6 langkah yang dapat ditempuh oleh guru dalam mengajar yang mempergunakan media. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru dengan cara memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, persiapan kelas. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pemanfaatan media oleh siswa sendiri dengan mempraktekannya atau guru yang langsung baik di dalam maupun di luar kelas. Yang terakhir, yang keenam, langkah evaluasi dalam sampai sejauh mana yang tujuan pengajaran tercapai, sekaligus dapat dinilai sejauh mana penggunaan media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya balikan lagi kepada moderator, kepadanya kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.